cukup lengkap ya. Bahkan kalian juga menyebutkan apa itu lead schedule, apa itu juga supporting schedule, dan saya pikir ini cukup komprehensif, dan saya harap semuanya bisa menyaksikan ya, karena ini juga adalah bagian yang akan kita kerjakan di UTS nanti. Jadi ini adalah memang hal yang sangat penting sekali untuk kalian pahami dan juga untuk kalian bisa lakukan nanti ketika ujian ya. Oke, dan kalau gitu kita lanjutkan saja ya, Mbak Nisa, terima kasih. Ya, terima kasih, silakan lanjutkan. Aduh maaf Pak, gimana ini caranya? Maaf, bentar. Oke. Ya, apakah sudah direkam ini? Sudah Pak, sudah. Oh, oke. Oke, terima kasih. Oh ya, sudah ada itunya, ikonnya sudah ada. Oke, terima kasih. Ya, boleh dilanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja bagian EE yang berisi schedule daftar konfirmasi dan tagihan setelah tanggal neraca. Nah, di sini tuh dicatat semua perbedaan antara saldo piutang yang dicatat perusahaan dengan saldo utang yang dicatat oleh pelanggan yang terdapat di dalam surat konfirmasi secara kasarannya, tanpa melihat beberapa faktor yang bisa mengakibatkan piutang tidak bisa dicatat oleh perusahaan atau pelanggan. Konfirmasi ini bisa dilakukan 2 kali. Apabila saat mengirim surat konfirmasi yang pertama tidak ada jawaban. Bisa dilihat dari ini tabelnya, ada hasil konfirmasi 1 dan 2. Nah, namun sebelum mencatat jumlah perbedaan, kita harus menentukan status hasil konfirmasi dari masing-masing piutang tersebut berdasarkan surat konfirmasi tadi. Ada 3 status, yaitu yang pertama CB atau confirming balance, yang berarti jawaban konfirmasi cocok. Artinya juga saldo piutang yang dicatat perusahaan dengan saldo utang yang dicatat oleh pelanggan sama. Lalu status yang kedua yaitu NR atau no replies, yang berarti surat konfirmasi tersebut tidak dijawab oleh pelanggan. Lalu yang ketiga ada reporting difference, yang berarti jawaban konfirmasi tidak cocok. Lalu kolom penerimaan setelah tanggal neraca sampai Januari 2013 adalah untuk mencatat jumlah penerimaan pelunasan piutang yang bisa dilihat di buku 1 halaman 53. Next. Kemudian setelah menyusun kertas kerja EE, hasilnya akan dilaporkan atau diringkas di kertas kerja bagian EE1 untuk bisa dihitung persentase tahun berjalan yang kemudian dibandingkan dengan persentase tahun lalu. Nah, di kertas kerja bagian EE1 ini berisi hasil pencatatan atas beberapa jumlah konfirmasi yang direspon dan tidak direspon pada konfirmasi pertama. Jadi, di sini itu hanya untuk meringkas hasil dari surat konfirmasi yang pertama. Kemudian, untuk selisih dengan catatan klien yang baris ketiga ini setelah selisih yang dilaporkan, setelah tulisan selisih yang dilaporkan RD itu, yaitu bisa dihitung langsung dengan mengurangkan total yang dikirim dengan dikurangi dengan CB, dikurangi RD, dikurangi NR. Atau bisa dihitung dari total kertas kerja EE yang tadi, namun dengan memperhatikan positif negatifnya atau debit kreditnya. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di penjelasan slide temuan KK bagian EE1. Next. Lalu yang KK bagian EE2 ini berisi jumlah konfirmasi yang direspon dan tidak direspon pada konfirmasi kedua. Jadi untuk kasus PT Peta ini mengirim surat konfirmasi yang kedua kepada dua perusahaan karena pada saat konfirmasi yang pertama tadi tidak dijawab atau no replies. Next.
Kemudian hasil konfirmasi akan dijelaskan oleh Vera. Lalu hasil konfirmasi 1. Nah, pada konfirmasi 1 ini auditor sudah mengirimkan surat, ada 11. Nah, hasilnya ada 3, yaitu cocok, reporting difference, dan yang tidak menjawab. Nah, yang cocok itu ada 3 pelanggan, PT Bengkulu, Toko Kelapa, dan PT Pepaya. Untuk yang reporting difference atau jawabannya itu berbeda, itu ada Toko Flamingo, PT Horas, PT Jambu, PT Manggis, dan PD Sirsa. Kemudian ada 3 pelanggan yang tidak ada jawaban, yaitu Toko Enggano, Toko Lemon, dan PD Rambutan. Next. Nah, dari 5 pelanggan itu yang tidak cocok dalam akun piutangnya itu ada bisa dijelaskan di tabel EE. Next. Nah, di tabel EE ini PT Bengkulu sudah cocok di hasil konfirmasi 1, makanya ditulis CB. Lalu Toko Enggano itu dia tidak merespon NR. Nah, Toko Flamingo itu melaporkan hasilnya yang berbeda. Nah, Toko Flamingo itu yang tercatat di peta itu sebesar 87.900, sedangkan dicatat di Toko Flamingonya itu 74.400. Nah, selisihnya itu di hasil konfirmasi 1 dilaporkan sebesar 13.500. Lalu ada Toko PT Horas. Nah, untuk PT Horasnya itu juga berbeda. Nah, perbedaannya itu di PT Peta mencatatnya 124.475, sedangkan yang dicatat di PT Horas sebesar 18.875. Jadi selisihnya ada 105.600. Kemudian ada PT Jambu. PT Jambu juga berbeda. Selisihnya 100 juta dari PT Peta itu mencatatnya 165.575.250, sedangkan dicatat di PT Jambunya ada 65.575.250. Kemudian ada Toko Kelapa. Nah, untuk Toko Kelapa ini dia sudah cocok. Lalu ada Toko Lemon. Toko Lemon dia tidak menjawab. Nah, untuk PT Manggisnya dia berbeda, selisihnya itu 161.120. Nah, untuk PT Petanya mencatat sebesar 125.375, sedangkan PT Manggis dicatat sebesar 64.255. Kemudian ada PD Sirsak. Nah, PD Sirsak juga berbeda sebesar 34.650, yang dicatat PT Peta sebesar 51.750, sedangkan yang dicatat pelanggan ada 86.400. Untuk PT Pepayanya sudah cocok. Nah, untuk PD Rambutannya itu tidak menjawab. Next. Lalu ada EE1. Nah, di EE1 ini tadi sudah dijelaskan ya, untuk saldo yang cocok tinggal dijumlahkan saja dari schedule EE, ada 3 yang cocok sebesar 218.650, yaitu dari yang tadi yang cocok yaitu 59.400 ditambah 36.750 ditambah 122.500. Nah, untuk selisih yang dilaporkan atau RD-nya yang tidak cocok itu ditulis yang menurut kliennya, yaitu 74.400 ditambah 18.875 ditambah 65.575.250 ditambah 64.255 dan ditambah 86.400 yang dilaporkan oleh pelanggannya si klien. Jadi selanjutnya ada yang tidak kembali melalui pos, itu ada 0, yaitu dan tidak kembali ada 125 juta, ada 3 yang tidak kembali tadi. 125 juta itu dari 55 juta ditambah 42.500 ditambah 27.500. Nah, untuk selisih dengan catatan klien sebesar 245.570 itu ada 2 cara. Cara yang pertama itu cara cepatnya diperoleh dengan mengurangkan total yang dikirim 898.725.250 dikurangin dengan saldo menurut yang sudah cocok 218 juta, dikurangin dengan yang tidak cocok 309 juta, dan dikurangin dengan yang tidak kembalinya 125 juta. Nanti ketemu sebesar 245.570.
selanjutnya untuk cara lambatnya itu tadi kita lihat di schedule EE. Untuk schedule EE itu ada selisihnya sebesar 13.500 ditambah 105.600 ditambah 100 juta ditambah 61.120 nanti dikurang dengan 34.650. Dan untuk menghitung presentasenya, jadi total yang dikirim itu kan tadi ada 898. Total piutang usahanya ada 898 dan kebetulan ini totalnya sama-sama 898. Jadi presentasenya itu yang menurut yang cocok dibagi dengan total yang dikirim nanti dikalikan 100%. Nah, untuk yang berbeda, yang 309 itu 309 dibagi dengan 898 nanti dikalikan dengan 100%. Selisih dengan catatan klien juga 245570 nanti dibagi 898 dikalikan 100% dan seterusnya ke bawah. Nah, sebentar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil konfirmasi 2. Di hasil konfirmasi 2 ini, sebentar. Bentar ya. Ini sama. Nah, kelihatan nggak ya nih? Kelihatan kan ya? Kelihatan nggak kalau udah kebelah 2? Halo? Nah, ini adalah hasil konfirmasi 2, di mana bisa kita lihat hasil konfirmasi 2 itu bisa kita tulis di sini nih. Jadi, hasil konfirmasi 2 itu hanya akan ditulis kalau misalkan jawabannya adalah no reply. Ya, no reply. Di sini, seperti itu. Ini juga, ya. Nah, tapi kita bisa lihat di bagian kanan nih, sisi kanan. Kita bisa lihat bahwa pertama itu kan pengirimannya itu tanggal 2 Januari kan. Ya kan? Ya, 2 Januari. Nah, ini kan pengiriman pertama. Kemudian, nah, dari semua itu yang menjawab kan ternyata itu ada 11. Kita bisa lihat siapa aja yang jawab itu, kita bisa lihat di sini. Nih kan, di sini. Nih tuh, nih kita bisa lihat nih. Daftar ikhtisar piutang usaha. Cuman di sini dibilangin kalau kita itu menyiapkannya itu hanya untuk 11 langganan yang masih mempunyai saldo piutang sampai dengan 31 Desember 2012. Hanya yang punya saldo piutang. Nah, berarti kita itu harus melihat di daftar sini. Mana ya yang punya saldo? Nah, kita lihat kan. Mana ini yang punya saldo? Ini punya saldo enggak? Coba. Punya saldo enggak? Coba. Ada saldonya enggak? Enggak. Enggak ada kan? Berarti enggak boleh. Ini ada saldonya enggak? Ada. Nah, 1 kan. Berarti ini satu orang. Terus ini 2 kan. 2. Terus ini ada 3. Terus lanjut 4. Ini kan 5. Ini nama pelanggannya ya. Terus ini 6. Kita hitung lagi. Ini 7, 8. Lanjut 8, 9, 10, 11. Berarti pas kan? Pas sama yang dibilang. Kalau hanya untuk 11 langganan yang masih mempunyai saldo piutang. Pas kan? 11. Nah, tapi ternyata dalam waktu 10 hari nih, kecuali untuk toko Enggano, Lemon, Nama PD Rambutan itu mereka nggak ngasih jawaban. Nah, makanya tadi Vera udah bilang kan kalau di hasil konfirmasi 1 itu kita lihat di sisi kiri no reply, ya kan? Nih, Nah, ini Enggano, mana lagi nih Lemon,
rambutan. Nah, itu dia no reply. Terus, nah ini nih bagian nih, konfirmasi kedua. Karena nggak dijawab, nggak mau dong kalau nggak dijawab, harus dijawab. Nah, coba nih kita, auditor ngirim lagi konfirmasinya. Ternyata ketiga langganan tersebut tidak memberikan jawaban. Nah, berarti jadinya yang kedua itu no reply kan. Yang kedua hasil konfirmasi 2 itu no reply. Terus dibilang lagi nih, namun diperoleh informasi bahwa pemilik PD Rambutan telah menutup usahanya karena pilot. Tapi dia menutupnya itu waktu awal Desember 2012. Karena ditutup usahanya itu awal 2012, padahal pelaksanaan auditornya itu kan dari 1 Januari 2012 sampai akhir Desember 2012. Berarti artinya PD Rambutan itu memberikan konfirmasi kedua kepada auditor itu sebelum tutup buku kan. Berarti artinya kita itu sudah menerima jawaban. Kita tuh tahu kalau misalkan ada kondisi pilot itu. Makanya otomatis kalau misalkan kita udah tahu kalau udah pilot, berarti nggak perlu kita secara nggak langsung udah tahu kalau nggak bakal ada jawaban karena namanya aja pilot kan, nggak mungkin dia ngasih jawaban seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat di perbedaan ini. Nah, perbedaannya itu kita ngelihatnya di mana? Kita itu ngelihatnya, ya belum tak buka. Enggak jadi, ini aja. Nah, yang ini kita penerimaan setelah tanggal neraca aja ya. Nah, penerimaan setelah tanggal neraca ini kita ngisinya itu ikut info di soal aja. Ikut info di soal aja. Kalau misalkan di soal itu nggak ada, ya udah kosongin. Nah, nih kita bisa lihat di sini nih. Nih kan. Nah, ini nanti hasilnya bakal sama persis. 55, 70, 18, seperti itu. Oke. Dah. Oh, kemudian di EE2. EE2 itu isinya apa? EE2 itu isinya rekapan dari tadi dari ini hasil konfirmasi 2 ini. Jadi hasil konfirmasi 2 ini akan dicantumkan di EE2 ini. Nah, kita bisa lihat nih, ini kan pengiriman kedua kan, pengiriman kedua. Maka kita ngisinya di sini. Kemudian jumlah konfirmasinya. Kita bisa lihat tadi ternyata yang nggak kembali ada 2 kan. Makanya pas kan di sini NR, pas sama yang di sini. Isinya yang nggak kembali 2, bukan 3 ya. Soalnya mana? Soalnya nggak bisa. Ya udah. Pokoknya kan tadi karena pilot jadinya nggak ada konfirmasi kan. Karena pilot jadinya auditor udah tahu kalau misalkan dia itu nggak bakal ngasih konfirmasi. Seperti itu. Kemudian untuk jumlahnya, nah jumlahnya ini bisa dilihat dari buktinya juga, tapi saya nggak nampilin. Ya udah, ini pokoknya segini ya. Ini tuh besarannya sama kayak ini loh. Ini kan no reply kan. Nih, 42.500.000 ditambah 50 juta. Berapa? 55 ditambah 42,500 sama kan 97,5 nih, clear. Nah, terus kita lihat di persentase tahun berjalan. Nah, sesuai yang dibilang sama Alfia tadi, caranya gimana? 97,5 dibagi sama ini, total yang dikirim ini 97,5 juga. Terus dikali 100%. Oh, 100. Begitu. Nah, total piutang usaha ini besarannya sama kayak yang di sini nih. Seperti itu. Oh iya, aku mau nambahin. Ini kan perbedaan kan. Ini perbedaan. Tapi kita nanya, loh, kenapa kok nggak ada tanda negatifnya? Ya nggak? Ya kan?
Padahal tadi ada yang kekurangan, ada yang kelebihan menurut catatan pelanggannya. Kenapa kok nggak ada negatif tanda kurungnya gitu kan? Karena di sini perbedaan itu kita cuma mau melihat perbedaan doang. Coba kalau misalkan waktu hasil dari pelanggan itu bilangnya misalkan kurangnya 5 juta gitu. Terus ada konfirmasi pelanggan lain yang dia bilang kelebihan 5 juta gitu kan, kelebihan 5 juta. Nah, kalau misalkan kita kasih kurung di sini, itu nanti malah jadinya 0 kan. Nah, padahal inti dari tujuan tulisannya itu cuma mau tahu berapa sih perbedaan yang ada di bukunya peta sama bukunya si pelanggannya itu. Nah, kalau misalkan malah ada tanda negatifnya, nanti malah jadinya kesimpulannya malah nggak ada perbedaan loh antara bukunya peta sama pelanggan. Padahal kan tidak seperti itu kan. Nah, gitu. Jadi kita itu tidak perlu menulis ada negatif. Kita tidak perlu nulis ada negatifnya. Juga kalau misalkan kita ngasih ini negatif, nanti di rekalkulasi ini hasilnya malah nggak 314 juta. Nanti malah bisa lebih rendah dari ini kalau misalkan ada negatifnya. Begitu. Terus nambahin. Udah deh. Oke, udah. Oke, kalau gitu mungkin waktunya bisa agak dipercepat ya. Jadi mungkin kalian hanya punya waktu tinggal 10 menit lagi ya, agar yang lain juga bisa sharing yang lain dan juga kita bisa bahas yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baik Pak. Selanjutnya bagian ke-6 yaitu temuan dan pengisian KK dan E1. Nah, jadi ini temuan-temuan yang kami dapatkan setelah dari hasil konfirmasi dan menyesuaikan dengan bukti-bukti terkait. Untuk pertama, terkait ada kondisi di mana saldo piutang PD rambutan itu belum dihapus. Nah, sebabnya tadi karena disampaikan oleh XX tadi PD rambutan itu udah pilot dan baru diketahuinya itu setelah laporan keuangan 2012. Jadi waktu pelaporan itu mereka belum menghapuskan PD rambutan. Nah, untuk jurnal koreksinya kita debitkan beban piutang tertagih 27.500.000 dan piutang usaha 7.500.000 yang itu merupakan saldo piutang dari PD rambutan. Next. Nah, pada temuan selanjutnya, kami menemukan kalau misalkan saldo piutang toko Flamingo itu lebih saji. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita lihat jurnal lunasan dari toko Flamingo dan di bukti penerimaan kas yang peta catat itu sebesar 112.500. Nah, tapi berdasarkan hasil konfirmasi kepada toko Flamingo, mereka menyatakan mereka sudah membayar kok 126 juta. Nah, kalau kita cek kebenarannya, kita cek ke rekening korannya. Kalau misalkan kita cek nanti di rekening korannya ada sebesar 126 juta, ternyata benar dari toko Flamingo dan kesalahan ada di PT Peta. Makanya kita lakukan jurnal koreksi yaitu pengurangan saldo lebih saji tadi. Nah, Bank Mini pada piutang sebesar 13.500 ada selisihnya. Boleh di next. Next, tadi kita lihat dari rekening korannya dari transfer dari toko Flamingo sebesar 126 juta. Nah, berarti kita bisa mastiin kalau misalkan benar nih konfirmasi dari toko Flamingo, yaitu dia udah bayar 126 juta. Oke, next. Nah, selanjutnya temuan ketiga, yaitu kondisinya saldo piutang PT Horas lebih saji. Di situ ditulis disebabkan pesanan penjualan kepada PT Horas pada tanggal 29 Desember 2012 belum sampai ke PT Horas, tetapi PT Peta sudah mencatat penjualan tersebut. Hal ini menyalahi kebijakan akuntansi PT Peta yang menganut pencatatan penjualan dengan metode FOB Destination Point. Namun di sini
PT Horas juga menggunakan FOB Destination Point. Oleh karena itu, di surat konfirmasinya, PT Horas menyebutkan bahwa PT Horas tersebut belum mencatat inventory yang dia beli dari PT Peta. Jika PT Horas itu menggunakan metode shipping point, maka ketika barang tersebut sudah lepas dari gudang PT Horas, seharusnya ketika barang tersebut sudah lepas dari gudang PT Peta, PT Horas tersebut sudah mencatat pembeliannya. Nah, di surat konfirmasi, PT Peta menanyakan kepada PT Horas apakah benar piutang PT Horas di PT Peta sebesar 124.475.000. Namun, di surat konfirmasi tersebut, PT Horas bilang hanya berhutang sebesar 18.875.000. Di situ terdapat perbedaan sebesar boleh di next? Sebesar 105.600.000. Nah, oleh karena itu kita harus mengoreksi karena tadi persediaannya tadi belum sampai ke PT Horas dengan menjurnal penjualan PPN keluaran pada piutang usaha. Nah, selisihnya tadi itu sudah termasuk dengan PPN keluaran sebesar 9.600.000. Kemudian sebentar. Nah, kemudian PT Peta juga harus menghapus penjualan karena barang tersebut belum diterima sebesar 84 juta. Ini bisa dihitung dan bisa diketahui dari buku 1 halaman 80. Namun di surat jalan yang terdapat di halaman 60 di buku 1 tertulis bahwa barang yang dijual ke PT Horas adalah Super Kids 120 dengan HPP-nya 500.000. Namun kelompok kami menggunakannya yang di informasi tambahan yang ada di halaman 81 buku 1 di bagian bawah, bahwa disebutkan jika yang dijual adalah superior comfort, yaitu dengan HPP sebesar 1.050.000 dengan jumlah yang dijual hanya 80. Nah, namun di surat jalannya tadi yang ada di halaman 60 itu di situ tertulisnya 160 unit dengan inventory yang dijual, dengan yang barang yang dijual adalah Superkit 120 dengan HPP-nya yaitu 500.000. Next. Kemudian temuan keempat, kondisinya yaitu saldo piutang PT Manggis lebih saji. Penyebabnya, PT Manggis sudah melakukan pelunasan piutang sebesar 40 juta dan melakukan retur penjualan pada tanggal 31 Desember 2012 atas penjualan 27 Desember 2012 sebesar 21.120.000 sehingga terdapat overstated AR sebesar 61.120. Oleh karena itu harus dijurnal karena dia sudah melunasi melalui bank. Info ini ada di buku 1 itu sebesar 40 juta, lalu mencatat retur penjualan sebesar 19.200.000 itu dikurangi dengan PPN keluarannya 1.920.000. Next. Nah, ini bukti di rekening koran. Ini yang tadi yang buat Bank Bini tadi sebesar 40 juta. Boleh next. Nah, untuk temuan 4 ini tentang informasi retur penjualan PT Manggis pada tanggal 31 Desember telah dikembalikan 10 unit Superior Comfort 180 cm yang dibeli oleh PT Manggis pada tanggal 27 Desember 2012 karena barang tersebut catat.
Cacat, barang yang dikembalikan sampai di gudang klien pada jam 5.30, namun gudang sudah ditutup. Barang untuk sementara diletakkan pada halaman gudang dan baru dimasukkan keesokan paginya. Saudari Esther belum menerima informasi ini sampai saat perhitungan fisik dilakukan. Oleh karena itu tadi PT-nya belum mencatat retur penjualan karena gudangnya sudah ditutup. Boleh di next. Nah, sekarang ke bukan temuan. Nah, kalau tadi kita lihat ada hasil konfirmasi dari PT Jambu dan PT Sisak yang menyatakan kalau akun utang mereka itu beda saldonya dengan PT Peta. Nah, kenapa hal itu tuh terjadi tapi kita tidak bisa menyebutnya itu sebagai temuan? Kenapa? Kalau kita lihat dari PT Jambu ini, dia katanya 28 Desember itu sudah melakukan pembayaran utang sebesar 100 juta, tapi baru cair tanggal 2 Januari 2013. Sementara kan pencatatannya itu terakhir 31 Desember 2012. Nah, karena belum menerima uangnya, maka PT Peta udah benar nih, nggak mencatat penerimaan 100 juta ini. Nah, selanjutnya kalau PD Sisak itu melakukan pemesanan pada tanggal 29 Desember. Tapi belum diterima sampai tanggal 31 Desember. Nah, mereka itu udah mencatat pembelian pemesanan ini sebagai utang, sementara PT Peta karena di FOB destination dia belum mencatat itu, belum mengakui itu sebagai piutang gitu. Jadi dua konfirmasi ini tidak bisa dibuat koreksi atas saldo piutangnya. Boleh next. Untuk bagian E1 ini tadi kan udah diketahui teman-temannya. Nah, tadi kita catat tadi temannya di bagian pare, di bagian kredit, soalnya semuanya di bagian kredit kan. Jadi yang PT Toko Flamingo sebesar 13, terus yang murah 105 juta, PT Manggis 61 juta, Rambutan 107 juta. Di total dia koreksi di akun di bagian kredit dari utang dagang 207 juta 720. Nah, terus kita dari koreksi itu kita kurangkan piutang yang awal tadi yang menurut PT Beta, terus kita yang kurangin ke yang koreksi, terus kita ketemu saldo yang baru, kita totalin dari semua pelanggan, terus ini ketemunya 691 juta 005 250. Next. Nah, terus ke yang E ini tadi udah diketahui di E1 yang tadi tinggal dimasukin aja soalnya berhubungan. Jadi masukin aja yang tadi totalnya dari yang per klien, terus yang koreksi dari E1 tadi dimasukin yang totalnya, terus yang ini kita total lagi hasilnya akan sama dengan E1 yang tadi yang total dari keseluruhan punya pelanggan. Nah, itu bisa next lagi. Jadi atas proses yang kita dari kelompok kami lakukan, kami bisa memberikan kesimpulan bahwa satu piutang tersebut masih diselesaikan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan akuntansi keuangan yang berlaku umum. Soalnya belum melewati batas materialitas sebesar 302.482.725 yang tadi koreksinya sebesar 207.720.000. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dalam kami melakukan tugas ini, mohon maaf karena kami masih belum ahli dalam audit, baru belajar juga, dan dalam perkataan kami juga misalnya ada yang salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Penjelasannya saya pikir sangat bagus sekali ya. Saya pikir sudah cukup lengkap sekali dan sudah membahas mana yang masuk ketemuan, mana yang belum masuk ketemuan, dan juga sudah
paham itu apa artinya lead schedule, apa artinya juga supporting schedule, dan saya pikir itu adalah suatu pemahamannya yang cukup baik ya atas langkah-langkah audit ya, dan cara kalian juga untuk menyajikan masalah-masalah temuan itu juga seperti yang biasa kami lakukan kalau kami menyampaikan audit kepada auditi. Jadi memang sudah betul-betul seperti auditor betulan ya kelompok satu ini ya. Dan mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Mungkin ketika nanti kalian di UTS, kalian harus coba jelaskan lebih tentang asersi ya. Karena tadi saya nggak banyak lihat ada banyak asersi yang diulas ya. Sedangkan kalau nggak salah minggu lalu saya juga sudah coba jelaskan bahwa di UTS ini asersi ini akan menjadi poin yang sangat penting. Jadi kalian harus menjelaskan kelemahannya ada di asersi apa kira-kira. Dan juga seperti misalkan saya tadi sudah kasih notes. Jadi misalkan untuk yang PT Horas gitu ya. PT Horas itu kan dia ada masalah di masalah akurasi dan juga di cut off ya, karena dia ada penjualan yang seharusnya nggak diakui ya, karena dia masalahnya adalah dia gunakan FOB-nya itu ya sampai ke tujuan, sampai ke gudang penjual ya. Jadi memang sehingga di sana ada dua masalah asersi. Yang pertama adalah akurasi karena seharusnya angkanya memang belum harus diakui, dan yang kedua juga ada masalah cut off ya, karena waktunya adalah dia belum seharusnya diakui atau dia harus dipisah batas ya, atau harus di cut off ya. Terus juga misalnya juga untuk yang PT Manggis ya, itu juga ada masalah kelengkapan ya, atau kalau kita bicara asersi adalah kita bicaranya completeness ya, karena si perusahaan juga belum mencatat adanya retur ya, sehingga adanya returnya ini nggak semuanya telah kecatat gitu ya, sehingga ada masalah di completeness ini gitu ya. Terus juga di PT Rambutan juga dia kan karena ada juga dia piutangnya, dia ada piutang yang telah dihapus ya, sehingga dia juga ada masalah asersi adalah masalah rights juga ya, artinya sekarang ini perusahaan sudah nggak lagi punya rights atas piutang kepada PT Rambutan karena telah dihapus, sehingga sudah nggak ada lagi rights ataupun juga hak perusahaan atas piutang tersebut gitu ya. Kemudian juga yang di PT Flamingo juga asumsi saya adalah bahwa itu asersinya adalah asersi completeness ya, karena sudah ada pembayaran yang seharusnya sudah dicatat tapi belum dicatat oleh perusahaan, padahal juga uangnya juga sudah masuk ya ke dalam kasnya perusahaan gitu ya. Oke, terus juga mungkin juga ada tambahan-tambahan untuk konfirmasi yang nggak ada responnya gitu ya, ataupun juga sudah ataupun keterangannya adalah no respon. Itu saya juga harap kalian agar memberikan langkah-langkah tambahan ya, atau juga langkah-langkah alternatif ya, agar cara-cara kita untuk meyakinkan bahwa angka-angka ini juga benar-benar sudah akurat gitu, meskipun kita nggak menerima surat jawaban daripada si pihak ketiga ini gitu ya. Mungkin itu sih tambahan sedikit dari saya, dan saya pikir yang lainnya sudah cukup bagus ya, dan saya pikir sudah sangat lengkap sekali ya penjelasannya, dan benar-benar kelihatan seperti auditor yang profesional gitu ya. Ya kalau gitu mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain, atau mungkin ada pertanyaan ataupun juga bahan untuk didiskusikan. Ya, saya pikir ini cukup sangat bagus lah ya. Saya bilang nggak cukup, tapi memang sangat bagus, dan karena memang sudah sangat lengkap sekali penjelasannya. Dan itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Yang pertama adalah masalah asersi, karena saya tegaskan sekali lagi bahwa kalian harus menjabarkan itu di UTS ya, karena memang asersi itu adalah bagian yang paling penting daripada audit, karena audit objektif kita intinya adalah kita untuk menguji asersi ini gitu ya, apakah asersi ini sudah terbukti atau enggak ya, dan ini perlu kalian tambahkan ketika nanti kalian mengerjakan soal UTS ya. Bagaimana Mas Reza, Mbak Anissa, Mbak Alivia, Mas Didi, dan juga Mbak Vera, apakah ada yang mau ditambahkan? Pak, saya izin bertanya Pak. Iya. Terkait asersi, ini tapi terkait pengerjaan yang kita kerjakan tadi. Nah, di PD Sirsak itu di E1 kan tidak ada koreksi ya Pak, karena PT Peta sendiri sudah benar untuk mencatat piutang sebesar 51 juta sekian itu, karena tadi kan PT
PT-PT-nya menggunakan metode FOB destination. Nah, namun PD Sirsaknya itu ternyata menurut kelompok kami itu sepertinya menggunakan shipping point, Pak, karena di surat konfirmasinya PD Sirsak itu bilang bahwa tidak cocok, kami berhutang sebesar 86.400.000 karena pesanan 29 Desember belum diterima, tapi oleh PD Sirsak itu telah dicatat sebesar 34.650. Nah, tapi di E1 kan tidak ada koreksi, Pak. Namun di EE itu ada koreksi positif. Itu ada asersinya tidak? Iya, sebetulnya kalau itu adalah nggak ada asersinya, Mbak Alivia, karena memang kan ya, kan entitas yang kita audit adalah entitasnya PT Peta ya, sehingga segala kebijakan akuntansi yang akan kita evaluasi adalah kebijakan akuntansinya si PT Peta, sehingga kita bisa abaikan kebijakan akuntansi daripada si PD Sirsak, sehingga apabila kebijakan akuntansinya si PT Peta adalah di FOB destination, maka inilah yang akan kita gunakan sebagai acuan gitu ya, sehingga cara-cara yang telah ditempuh oleh si PT Peta sudah sesuai sebetulnya, bahwa dia memang tidak mengakui adanya suatu penjualan di akhir tahun tersebut. Jadi mungkin seperti itu, Mbak Alivia. Jadi memang kita harus ikut kepada kebijakan akuntansinya si klien gitu ya, atau si auditi kita ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, yang lain apakah ada tambahan? Mbak Vera ataupun Mbak Anissa atau Mas Didi? Dari saya cukup aja, Pak. Soalnya kasihan dari kelompok 2-nya. Oh iya, oke. Oke, kalau gitu juga juga mungkin kita tinggal sedikit, dan saya kira kalau saya juga nggak sempat untuk memberikan bahan UTS tahun lalu, saya akan share juga nanti di OneDrive, dan juga saya ada juga beserta jawabannya ya. Jadi saya pikir kalian bisa baca-baca sebelum ujian agar kalian bisa tahu kira-kira seperti apa gambaran tahun lalu. Dan memang saya pikir untuk UTS ini kita akan fokusnya kepada 2 case ini ya, karena memang 2 case ini adalah soal yang saya pikir soal yang paling agak kompleks jawabannya ya, karena cukup biasanya soalnya adalah cukup panjang, dan memang kalian harus coba untuk menjawab seperti yang telah kalian lakukan di kelompok 1 tadi gitu ya. Jadi memang cukup lengkap, dan memang saya puas sekali dengan jawabannya, dan memang hanya kurang di masalah asersi saja dan di masalah langkah-langkah tambahan ataupun alternatif ya, apabila kalian tidak ada surat jawaban daripada si pihak 3 ini. Oke, kalau begitu mungkin saya bisa lanjutkan kepada kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu adalah kelompoknya Pak, mohon izin bertanya, Pak. Untuk ya, PPT-nya nanti dikumpulin juga apa enggak, Pak? PPT-nya ya juga tolong segera di email aja. Saya juga ntar buat bahan evaluasi saya agar lebih lengkap juga nantinya. Ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Mas Reza. Ya, kelompok 2 silakan bersiap-siap. Kelompok 2 ini saya nggak lihat list saya nih. Sebentar ya, saya cari dulu listnya, karena di Excel-nya nih nggak ada nama kelompoknya. Jadi oke, saya harus lihat di list saya. Kelompok 2, kelompok saya, Pak. Oh ya, Mas Fikri ya? Ya, Pak. Ya, kalau begitu silakan Mas Fikri. Saya jadikan ini dulu ya. Mbak Anissa, tolong jadikan Mas Fikri sebagai hostnya ya, agar bisa share screen dan lain-lain. Pak mau nanya Pak, gimana caranya ya Pak? Ya, caranya tinggal diklik di tab participants. Itu tinggal diklik kanan namanya Mas Fikri. Oke, itu ada more. Oke, kalau gitu biar saya aja nih, saya yang bisa. Oke, kalau gitu saya share ke Mas Fikri ya sebagai hostnya ya, atau siapa? Bisa di ini sebenarnya, Pak. Bisa di Follow ya. Di enable share screen bisa sebenarnya, Pak. Nggak perlu jadi host. Oh, bisa ya? Ya, Pak. Ada tanda kayak tanda tameng di bawah itu, Pak. Di sebelah partisipan. Oke. Nah, Itu.
Tadi saya coba tapi di tempat saya nih kelihatannya sebentar security. Oke. Oh iya betul. Oke. Ya, silakan Mas Fikri kalau gitu. Ya. Oke, udah kelihatan belum teman-teman? Ya, sudah kelihatan jelas Mas Fikri. Siap. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok yang pertama si Cat ya. Cat nomor absen 6, terus ada Hardiana absen 13, saya sendiri absen 16, dan Nicul atau Mbak Anissa absen 23. Oke, jadi kami di kelompok 2 ini sebenarnya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, karena step dari langkah-langkah audit di penjualan itu berpatokan tadi sama yang di schedule index E di schedule index E gitu ya. Jadi makanya kami lebih ke melanjutkan apa yang udah dijelaskan teman-teman di kelompok 1 tadi gitu. Oke, sekarang di modul penjualan gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, transaksi yang terjadi kan sebenarnya penjualan dulu gitu ya. Cuman karena ini udah berbentuk siklus, ibaratnya udah terjadi penjualan terus harus dilakukan konfirmasi lagi, makanya ini di step yang kedua gitu, setelah teman-teman yang kelompok 1 menyampaikan tadi di siklus modul piutang gitu ya. Karena tadi udah dikonfirmasi terus udah dilakukan asersi juga gitu. Jadi kami hanya melanjutkan yang udah disampaikan oleh kelompok 1. Baik, kita langsung aja masuk ke modul penjualan. Oke, jadi dalam prosedur akuntansi di penjualan ini ada beberapa prosedur dan bukti yang kita cek gitu ya. Yang pertama ada sales order atau order penjualan, terus ada penyetujuan order penjualan atau sales order approval, terus ada delivery notes, ada collection notes, sama invoice atau faktur dan bank receipt voucher, dan saya rasa tadi juga udah dijelaskan juga di kelompok 1 beberapa bukti di atas. Nah, terus penjelasannya, setiap penjualan kredit harus mendapatkan persetujuan kredit dari Bapak Ari, dan pengiriman barang ke pelanggan harus tepat waktu serta dibuatkan surat jalan dan faktur pajak gitu. Nah, transaksi penjualan oleh perusahaan dilakukan dengan syarat FOB destination point. Nah, di sini perlu di-highlight ya terkait FOB destination point, karena nanti kita menemukan beberapa case di PT, di salah satu PT itu kita menemukan case yang agak berbeda gitu. Terus penjualan diakui saat penyerahan barang kepada pelanggan. Gitu. Artinya ketika barangnya sudah sampai, baru kita bisa ngakuin itu penjualan gitu, karena ini juga FOB destination point kayak gitu. Oke, kita langsung aja, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung lihat di sini ada faktur penjualan kepada PT Horas ya. Ini salah satu buktinya, faktur penjualan udah disetujui juga oleh Anissa di sini ya. Dan di sini PT Horas itu memesan 160 unit. Harga satuannya 600.000, jumlahnya 96 juta. Artinya di sini sudah disetujui gitu. Pembelian oleh PT Horas sudah disetujui, sudah di-approve juga. Jadi tinggal dilanjutkan pengirimannya gitu. Terus ada juga di sini PT Manggis, karena kenapa cuma 2 ini yang kami share ya. Jadi kami cuma share 2 ini karena temuannya kami ada di PT Horas sama PT Manggis gitu. Makanya saya biar mempercepat juga, lebih efisien juga. Jadi kami hanya menjelaskan 2 PT ini, tadi juga udah dijelaskan juga. Nah, ini untuk PT Manggis 10 unit medium comfort,
160 cm dengan harga satuan 9,6 juta. Totalnya 96 juta juga. Oke, lanjut. Nah, di sini berdasarkan faktur tadi maka terupdate lah saldo piutang PT Horas gitu kan. Terupdate lah saldo piutang PT Horas di mana terakhir itu ada penjualan 105.600 sehingga saldo akhirnya menjadi 124.475. Nah, yang kami temui di sini terkait PT Horas itu kan sudah dilakukan konfirmasi gitu, konfirmasi kepada mereka, udah ke manajemen PT Horas gitu kan, oleh kita, oleh auditor Edson dan rekan. Jadi udah dilakukan konfirmasi ke PT Horas dan diterima juga jawabannya dari PT Horas. Tadi juga udah dijelasin juga di kelompok 1, yaitu mendapat balasan seperti ini gitu kan, tidak cocok gitu. Jadi tadi ada confirming balance sama reporting difference ya kan. Nah, jadi di PT Horas ini ada reporting difference tidak cocok gitu. Karena dia bilang dia hanya berutang sebanyak 18.875. Karena apa? Karena pesanan tadi belum sampai ya. Karena pesanan belum sampai, maka PT Horas bilang, di sini kita cuma utang 18.875.000 gitu kan. Nah, di sana berarti ada kesalahan dalam pencatatan oleh manajemen di PT Peta gitu ya. Seharusnya kan udah terima surat konfirmasi penerimaan barang baru dia bisa mengakui, tapi di sini tidak. Dia cuma mengakuinya berdasarkan surat jalan saja gitu. Jadi di sini 18.875 udah dikasih tahu oleh PT Horas kayak gitu ya. Terus PT Manggis mungkin bisa dijelasin oleh si Cat ya, Mbak Cat nih. Mbak Cat, boleh Mbak? Ya, halo. Jadi kalau misalnya untuk yang PT Manggis sama kayak yang ke PT Horas dan PT lainnya, sudah dikirim surat oleh PT Peta. Lalu konfirmasinya, next. Bang Kopul, next. Ya, Cat. Oke, Cat. Nah, kalau kita menulisnya kan di PT Peta ada saldo untuk PT Manggis itu 125.375.000. Namun ternyata PT Manggis mengkonfirmasi bahwa mereka hanya berhutang sebesar 64.255.000 karena yang 40 jutanya telah dibayar dan ada retur penjualan 21.120.000. Nah, untuk yang masuk ke dalam siklus penjualan dan ada di kertas kerja PL1 ini hanya yang retur penjualan karena yang berkaitan dengan penjualan. Kalau misalnya yang 40 juta tadi itu berkaitannya dengan piutang usaha seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Untuk yang 21.120.000 ini ternyata PT Manggis itu telah melakukan retur penjualan ke PT Peta. Namun PT Peta belum sempat mengkonfirmasi retur penjualan tersebut jadinya belum tercatat. Ya, next. Mantap. Nah, jadi perbedaannya ya itu yang dicatat kan 125.375.000. Nantinya harus dikurangi dengan retur penjualan dari PT Manggis. Selanjutnya. Nah, ini adalah kertas kerja audit yang udah coba kami kerjakan ya berdasarkan surat konfirmasi tadi ya di PL1 ya. Jadi tadi kita udah ketahui per kliennya. Per klien itu 31/12/2012 itu saldo penjualannya itu di 5.547.000.000 dan returnya itu di 55.047.000. Ada diskon penjualan 11.094.000. Dan ini kami udah lakukan vertical checking gitu ya. Kami udah lakukan vertical checking dan didapatlah hasilnya juga udah benar gitu. Nah, selanjutnya karena surat konfirmasi tadi, maka kami harus melakukan adjustment di sini ya. Kami harus melakukan adjustment. Di PT Horas itu kita harus melakukan adjustment sebanyak 96 juta.
penjualan. Nah, karena itu belum bisa diakui sebagai penjualan. Karena apa? Karena dia belum nyampe, ya kan? Belum nyampe, dan karena disebabkan oleh destination point tadi gitu. Kita nggak bisa mengakui, artinya di sini ada manajemen masih keliru gitu ya dalam mengakui pendapatan yang gitu, ada kekurangan di sini. Nah, itu dapatlah saldo per audit 31/12/2012-nya yaitu 5M 451 juta, dan udah dilakukan horizontal checking. Aduh, saya lupa Pak namanya, Pak. Ya, pokoknya itulah yang ke per akun ini udah dilakukan checking gitu. Oke, sorry. Ini. Nah, lanjut Mbak Kat. Nah, yang dari PT Manggis tadi, karena ada retur penjualan yang belum tercatat, makanya harus dicatat di PT Peta. Di penyesuaiannya ada 19.200 menambah di debit untuk retur penjualan. Jika dijumlahkan dengan yang tadi PT Horas, jumlahnya menjadi PT-nya itu debit sebesar 115.200.000. Oke. Ya. Sip, dan ini dia apa tadi namanya cross footing ya. Tadi itu ada footing verified, yang ini cross footing. Dan ini juga udah kami lakukan cross footing dan footing verified, dan didapatlah yang ini calculation verified. Artinya semua saldo di sini sudah kita lakukan verifikasi lah gitu kira-kira ya. Ya, kita bisa lanjutkan, mungkin ini schedule kertas kerja auditnya. Kita lanjutkan ke catatan pemeriksaan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Terus kita lanjutkan ke catatan pemeriksaan, udah dilakukan compliance dan substantive test ya atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktur penjualan dan surat jalan ya, dan mencocokkan dengan buku penjualan secara detail untuk bulan Desember berdasarkan schedule TOC 1. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebenaran jumlah dan kelengkapan dokumen, pengawasan terhadap penjualan kredit, penentuan harga jual, sama pemberian diskon dan retur. Kebenaran terhadap pelaporan PPN, SPM, dan SSP gitu. Oke, langsung aja kita udah melakukan vouching ya. Udah melakukan vouching, yaitu pemeriksaan ke bukti transaksi, dan udah didapatkan ya. Tadi PT Horas harusnya tadi dia penjualannya itu piutangnya juga harus dihapus, artinya penjualannya berdampak kepada penjualan, harus didebit sebanyak 96 juta. Itu penjualannya, dan PPN-nya juga harus didebit 9.600.000, maka piutang PT Horas juga berkurang sebanyak 105.600.000 seperti itu. Oke, Kat, next Kat. Yang tadi PT Manggis sebenarnya kan selisih sama surat konfirmasi dari PT Manggis itu 61.120.000. Cuma yang termasuk ke dalam kertas kerja audit PL1 itu hanya yang sales return-nya atau retur penjualannya, yaitu tadi sebesar 21.120.000 dengan pajak 10%. Itu sudah termasuk pajak 10%, jadi sales return-nya hanya sebesar 19.200.000 dan akan mengurangi piutang usaha PT Manggis 21.120.000. Oke, thank you Kat. Jadi dari schedule PL1 ya, dari KKA PL1 kami menyimpulkan bahwasannya saldo penjualan bersih itu terdapat salah saji sebesar 115.200.000. Tadi juga udah bisa dihitung dari sini ya, dari adjustment-nya ada salah saji 115.200. Dan kemarin sebenarnya kita mau coba menyimpulkan apakah itu material atau enggak. Cuman kemarin berdasarkan diskusi kelompok kami, untuk pada saat ini masih sebatas kita hanya bisa menyajikan 115.200.000 kayak gitu. Jadi kemarin kami menyimpulkan seperti ini. Mungkin nanti bisa diminta tolong bantu oleh Pak Andi ya, baru tahu gimana cara ngasih tahu materialnya atau enggak gitu.
Oke, lanjut. Ini kertas kerja PL 11 oleh Mbak Nicul dan Mbak Hardiana. Dipersilakan. Iya, iya, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke kertas kerja PL 1.1. Di mana kertas kerja PL 1.1 ini berkaitan dengan prosedur audit, yaitu tentang uji batas pisah penjualan atau yang biasa disebut test cut-off ini. Nah, untuk keperluan test cut-off ini dari transaksi penjualan, dipilih 3 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2012. Nah, tabel ini kita dapat dari buku 1. Kemudian, nanti tabel ini akan kita bawa ke kertas kerja PL 1.1. Boleh next? Full. Nah, ya. Nah, jadi dari tabel cut-off yang kita dapat dari buku 1, kita masukkan ke kertas kerja PL 1.1 ini. Ada surat jalan, kemudian di surat jalan itu ada tanggal dan nomornya, faktur, ada tanggal dan nomornya, kemudian ada nama pelanggan dan jumlah. Kemudian ini yang berkaitan dengan tanggal pencatatan ini, kita menggunakan tanggal surat jalan, karena biasanya perusahaan itu mencatat sebuah penjualan itu ketika barang itu keluar dari gudang. Tapi pada kertas kerja PL 1.1 ini tujuan kita adalah mengetahui apakah penjualan itu dicatat pada periode yang benar. Nah, itu sebenarnya tujuan dari test cut-off ini. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan itu apakah penjualan sudah dicatat pada periode yang benar, kita akan melakukan sebuah kegiatan yang bernama posing. Nah, posing ini berkaitan dengan asersi eksistensi atau ketersediaan atau keberadaan. Jadi nanti kita melakukan kegiatan posing ini dengan cara mencocokkan tabel cut-off tadi dengan surat jalan dan faktur yang ada di buku 1. Apakah sudah sesuai tanggalnya atau apakah sudah sesuai juga jumlahnya. Kemudian nanti kita akan menemukan beberapa temuan yang akan dibahas di slide berikutnya. Nah, temuan itu terjadi karena adanya penggunaan metode FOB estimation yang sudah disebutkan tadi. Kita sudah keluar barangnya, tapi sebenarnya barang itu belum sampai ke penjual, makanya belum bisa diakui sebagai penjualan. Bisa next slide? Nah, next slide ini akan dijelaskan oleh Hardiana. Baik, terima kasih. Berikutnya yaitu catatan pemeriksaan. Dalam persyaratan pengiriman barang menggunakan FOB Destination Point atau biaya ongkos kirim ditanggung oleh pembeli, sehingga penjualan dicatat pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Penjualan PT Horas senilai Rp105.600.000 dengan nomor faktur 137/12/2012 termasuk PPN keluaran sebesar Rp9.600.000 baru diterima PT Horas pada Januari 2013. Dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah mengevaluasi 3 transaksi penjualan belum dan sesudah tanggal neraca, didapatkan temuan sebagaimana di catatan pemeriksaan namun sudah diusulkan jurnal koreksi. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa penjualan dicatat atau diakui pada periode yang benar. Posing yaitu memeriksa surat jalan dan faktur beserta perhitungannya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Mas Fikri. Oke, teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami ya terkait kertas kerja PL1 dan PL11. Jadi dipersilakan kepada teman-teman jika ada yang ditanyakan. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya. Ya, saya pikir ini juga cukup lengkap ya dan juga sangat baik sekali. Dan memang ini lebih simpel ya dibandingkan dengan yang tadi kelompok 1 karena ini memang hanyalah efek saja ya daripada kejadian tadi di piutang usaha ya. Otomatis itulah yang tadi juga saya telah katakan di materi chapter 15 bahwa memang seorang auditor itu harus melihat hubungan antara akun-akun di neraca dan juga akun-akun di laba rugi karena memang mereka ini semuanya adalah sangat-sangat berkaitan ya. Otomatis kalau ada koreksi di neraca nggak mau juga akan ada koreksi juga di laba rugi karena memang mereka saling terkait. Jadi memang sangat penting sekali untuk auditor harus bisa menganalisa kedua pos-pos akun tersebut gitu ya.
Dan tadi juga saya lihat juga sudah ada asersi yang telah dijelaskan oleh Mbak Anissa ya. Jadi memang kita sudah menguji asersi kelengkapan juga. Tadi saya lihat juga sudah ada pisah batas juga ya. Jadi memang sudah cukup baik dan inilah yang saya harapkan kalian bisa jabarkan nanti di ujian nanti ya. Oke, untuk yang lain apakah ada pertanyaan atas yang disampaikan oleh kelompok 2 ini? Atau saya pikir sudah cukup simpel ya, karena sudah cukup sangat-sangat, ini adalah sumbernya daripada tadi kelompok 1 ya. Jadi memang ini hanya tinggal meneruskan saja, betul katanya Mas Fikri. Dan angka koreksiannya pun juga sebetulnya adalah angka koreksian dari kelompok 1 ya. Enggak. Saya aja bercanda, maksudnya angka koreksiannya adalah memang itu memang sama dengan angka koreksian dari kelompok 1. Jadi memang ini adalah sangat simpel dan memang itulah alasan kenapa kalian juga tidak akan ada masalah ketika kalian mengerjakan tugasnya di dalam waktu seminggu ini gitu ya. Oke, saya pikir kalian semua harus paham bahwa di UTS juga kalian harus bisa melakukan yang sama ya, juga agar kalian bisa mendapatkan poin yang maksimal ya. Oke, kalau begitu mungkin saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 karena sudah sangat baik sekali untuk menyampaikan materinya hari ini, dan saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Dan mungkin saya akan lanjutkan dengan kita akan membahas sedikit soal UTS yang tahun lalu ya, jadi agar kalian juga punya gambaran sedikit ya atas UTS yang akan kita hadapi nanti di hari Rabu ya. Oke. Pak, kami izin menutup dulu Pak ya. Oke, silakan Mas Fikri. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya share soal-soal yang tahun lalu, saya juga kemarin ada juga kiriman dari tim Dosko ya. Ini tentang peraturan ujian. Apakah kalian juga semua sudah punya? Sudah ada filenya? Ini saya share aja ya. Langsung saya share. Oke, share screen. Ya, apakah sudah ada ininya, filenya, atau sudah pernah baca juga tentang tata cara pelaksanaan ujian jarak jauh untuk mahasiswa STAN tahun ini? Jadi mungkin secara isi sih mungkin sama saja ya dengan yang semester yang sebelumnya ya. Jadi tentang cara-cara kita untuk mengambil soal ujian dan juga untuk mengupload soal jawabannya ketika selesai. Oke, baik, ini mungkin akan saya share saja di OneDrive, jadi kalian silakan kalau misalkan ada yang belum pernah baca atau belum pernah lihat, silakan akses di OneDrive ya, jadi kalian bisa langsung siap menghadapi ujian. Oke, kalau gitu mungkin akan saya share materi ujian tahun lalu. Oke, dan saya baru saja lihat bahwa untuk yang tahun lalu memang ujiannya adalah ini ya, lost book ya, sehingga memang mungkin agak beda sedikit dengan kalian ya, karena kalian tahun ini adalah open book, jadi mungkin secara karakter soal juga mungkin akan ini ya, berbeda gitu ya, karena kalau yang sekarang ini akan lebih kepada konsepnya adalah pemahaman ya. Sedangkan kalau yang tahun lalu ini kelihatannya dia masih agak-agak textbook ya, ataupun jawabannya bisa langsung dia dihasilkan dari buku gitu ya. Oke, jadi kalau di sini adalah pengertian auditing menurut Arons adalah ada A, ada B, ada C, ada dan D, dan seperti ini ya. Jadi misalkan ini adalah jawabannya adalah yang D ya. Jadi audit adalah langkah transfer audit dalam menyiapkan laporan audit. Oh, ini adalah kecuali ya. Jadi pengertian auditing menurut Arus dan kawan-kawan menggambarkan sifat dasar dari pekerjaan audit yaitu sebagai berikut. Kecuali A,
dalam melaksanakan audit, auditor mengevaluasi informasi yang dapat diverifikasi berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Ya, itu betul ya, karena memang auditor ini adalah intinya adalah dia mengevaluasi informasi ya, ataupun juga bahan-bahan bukti ya, sehingga dia dapat diverifikasi dan juga dia dapat dicek apakah dia sudah sesuai dengan aturannya atau belum gitu ya. Itulah, jadi yang A ini sudah oke. Kemudian juga auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sebagai informasi untuk menentukan kesesuaiannya dengan kriteria. Ini juga sudah sesuai ya. Dan auditor juga harus kompeten dan independen dalam mengevaluasi bukti dan juga dalam menarik kesimpulan audit. Ini juga benar sekali karena salah satu auditor itu harus seseorang auditor itu juga harus kompeten dan juga independen ya. Ini juga diatur di dalam standar umumnya auditor bahwa memang mereka sudah harus bersikap profesional gitu ya. Sehingga yang di ini adalah suatu yang anomali karena langkah terakhir audit adalah penyempurnaan audit. Kemudian oke, ini juga sebetulnya juga sudah benar ya yang D ini ya. Tapi karena soalnya adalah sifat dasar ya. Jadi memang ini adalah tahapannya dia sudah tahapan akhir sebetulnya. Ataupun juga dia adalah ini sudah bukan hal yang basic lagi, tapi ini sudah langkah-langkah audit di tahap akhir, sehingga ini bisa kita anggap sebagai suatu pengecualian. Karena yang poin yang A, yang B, yang C ini adalah suatu hal-hal yang sifatnya memang mendasar ya. Jadi seperti itu. Saya pikir karena waktunya juga sudah tinggal sebentar lagi, ini saya share aja ya di OneDrive ya, dan saya juga punya jawabannya dan juga akan saya share. Dan ini juga ada soal kasus juga ya. Ini juga soal kasusnya adalah tentang penjualan dan juga tentang usaha. Ini juga akan saya share juga nanti. Baik. Kalau yang tahun lalu ini kelihatannya hanya jualan saja. Tapi dia sekalian juga piutang usaha karena dia mungkin dianggapnya adalah satu siklus gitu ya. Jadi ini mungkin saya share saja nanti di OneDrive. Dan mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan sebelum UTS ini, dan saya akan share semuanya materinya, dan juga karena di PowerPoint kita adalah bahasa Inggris, saya juga akan share bahasa Indonesianya ya, karena saya juga sudah pernah buat bahasa Indonesianya, jadi saya akan share juga, jadi kalian ntar bisa langsung memiliki amunisi ya untuk menghadapi ujian kali ini. Dan sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Dan sekali lagi juga saya tegaskan bahwa jangan lupa untuk mengutip masalah asersi atau juga menjabarkan masalah asersi dalam soal case, karena itu adalah poin yang sangat penting dan juga itu juga sudah disepakati oleh teman-teman dari pengajar ya. Jadi memang asersi ini adalah harus dijelaskan dalam soal kasus, jadi memang harus dipahami dengan baik gitu ya. Ya, Mas Fikri, apakah ada pertanyaan? Tidak Pak, sejauh ini Pak. Sejauh ini tidak ada ya. Oke, intinya semuanya akan saya share di OneDrive. Tadi saya yang kurang adalah soal tahun lalu dan juga teks bahasa Indonesia ya untuk yang PowerPoint-nya ya, agar kalian bisa lebih cepat untuk memahaminya. Mungkin itu saja ya. Jadi mungkin ujiannya di hari Rabu dan saya harapkan kalian juga bisa mengerjakan dengan maksimal ya. Dan jangan lupa berdoa dan juga jangan lupa minta restu kepada orang tua agar ujiannya lancar, dan juga sering-sering ini ya baca materi ya, juga harus dilihat dan juga harus dipahami karena ujiannya adalah open book. Otomatis kalau open book itu adalah biasanya akan lebih enak ya, maksudnya pengalaman saya apalagi untuk auditing ini kan juga nggak ada istilah-istilah yang ajaib yang seperti kalau di analisa laporan keuangan dia lebih kompleks pemahamannya karena di sana juga ada logika juga ya. Tapi kalau auditing ini sebetulnya dia lebih ke arahnya lebih betul-betul ke hafalan sebetulnya, ke arah-arah betul-betul murni ilmu teori gitu ya. Saya pikir mungkin itu saja ya. Saya sudah nggak ada lagi yang disampaikan. Ada lagi yang lain? Mbak Anissa? Mas Reza? Mbak Auriska, apakah ada pertanyaan atau ada pesan yang ingin disampaikan?
Kalau saya mungkin cukup, Pak. Oh, cukup Mas Reza ya. Baik, Iya. kalau begitu. Baik, kalau begitu mungkin sekarang kita bisa aktifkan kameranya semuanya karena saya akan memberikan laporan kepada sekretariat. Oke ya, kalau gitu. Oke, sudah bergabung ada Mbak Mirna, ada Mbak Katarina, ada Mas Reza Satrio, ada Mas Kevin Aditya, oke, ada Mas Didi juga, Mas Faisal. Oke, kalau gitu saya hitung ya. 1, 2, 3, cheers. Oke, nampaknya saya lagi nggak bisa nih, ini saya screenshot saya lagi nggak bisa, jadi saya pakai aplikasi aja. Tunggu sebentar. Oke, 1, 2, 3, cheers. Ya, sudah semuanya. Terima kasih. Ya, mungkin sekian dari saya ya. Dan kita akan ketemu lagi setelah UTS, yaitu adalah 2 minggu lagi. Dan saya harapkan kalian semua jaga kesehatan dan UTS-nya juga diberikan kelancaran. Dan sampai ketemu 2 minggu lagi. Dan saya akhiri pertemuan sebelum UTS hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.